Oke, baik. Ini tadi data, ada data di sini nanti data yang Ibu peroleh adalah hasil pretest, kemudian post-test, kemudian ada endgain. Endgain itu apa? Endgain itu peningkatan. Jadi dari yang tadinya untuk E1 itu kan pretestnya 2. Kemudian setelah diberi perlakuan, dia post-testnya nilainya adalah 10. Berarti kan ada peningkatan gitu kan ya? Harusnya yang tadinya dia belum belajar, kemudian belajar, dan kemudian dinilai, pastinya harus ada peningkatan, gitu kan ya? Baik dia di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, gitu kan? Nah, tapi di sini, di hipotesisnya nanti, yang mau dilihat seberapa besar sih peningkatannya, gitu. Bagus yang mana? Antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, gitu. Kalau dilihat meningkat, meningkat Bu pasti. Tapi bagusan yang mana? Nah ini kira-kira nih kalau Ibu tanya, ujinya pakai uji apa sih kalau kita membandingkan ada 2 kelompok sampel dari kemarin yang sudah kalian pelajari, banyak datanya ini ada berapa? Banyak datanya ada 31. Yang kedua juga 31. Berarti pakai uji apa kalau datanya 31? Pakai uji homogen iya, normalitas iya. Uji hipotesisnya pakai yang apa? Kan ada 2 antara uji apa dengan uji apa gitu. Masih ingat nggak? Ada 2 apa? Uji Z atau uji T? Membandingkan 2 kan ya? Nah, ini kan Bu datanya lebih dari 30, oke 30, 31. Kita masih bisa pakai uji T gitu ya. Kalau datanya udah di atas 100, baru kita pakai uji Z gitu ya. Nah, sekarang yang harus dipenuhi karena dia mau uji statistik, berarti kita harus melihat bahwa syarat uji untuk inferensial gitu ya, itu kan ada uji homogenitas dengan normalitas. Atau normalnya dulu deh, normalitas dengan homogenitas. Nah, sekarang yang mau kita uji berarti kita mau ngelihat dulu nih, pretest, antara pretest dengan pretest di kelas eksperimen dengan pretest di kelas kontrol. Mereka homogen nggak? Mereka normal nggak datanya? Kalau normal dan homogen kedua data ini, maka kita bisa lanjutkan. Pun ini harus berlaku juga untuk yang post-test. Harus normal dan harus homogen. Yang endgen juga berarti ada berapa kali? Ada 1 pretest, 2 post-test, 3 endgen yang akan kita uji. Gitu ya. Oke, berarti kita punya data yang pertama ini ya. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah yang pertama, kalian buka SPSS. Ini ya, punya Ibu versi 23. Nah, tampilannya adalah akan seperti ini nanti SPSS-nya. Ini, kemudian langkah pertama apa? Yang pertama kita sudah siapkan dulu data yang mau kita olah ya. Data yang mau kita olah berarti yang pertama kita mau uji yang skor pretestnya dulu. Skor pretest berarti yang ini ya, ada pretest eksperimen dengan kontrol. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini nanti ada 2 tab ya, ada data view dengan variable view. Jadi kita definisikan dulu data kita itu bentuknya apa. Jadi kita klik variable view-nya dulu yang pertama. Kemudian nanti kalau sudah kita siapkan tempatnya baru kita beralih ke data view. Nah, di variable view di sini ada nama, type, width, decimal, label, value, missing, column, align, measure, sama row. Nah, ini nanti akan otomatis terisi saat kita mengisi yang pertama di sini. Data ini menurut kalian tipe datanya tipe data apa? Jenisnya bukan tipe. Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nominal. Nominal, kenapa nominal? Karena kalau rasio kan ada cara
Kalau nominal contoh datanya? Nilainya ya itu. Kan. Nominal itu hanya membedakan misal laki-laki perempuan. Itu aja. Ingat? Kalau ordinal, dia ada tingkatannya. Contoh kepangkatan atau kelas tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kita bisa katakan SMA lebih baik dari SMP kan? Tapi kalau pria dan wanita, kita nggak bisa ngomong pria lebih baik dari wanita. Itu hanya membedakan. Contoh suku, bangsa, agama, itu nggak bisa. Itu hanya membedakan. Warna kulit gitu ya. Nah, yang ini nilai, ini masuknya kalau dia nggak interval, dia rasio. Gitu ya. Interval rasio. Makanya kita bisa pakai parametrik. Gitu ya. Nah, di sini nilainya adalah 2. Itu kita harus paham juga, karena apa? Kita akan mendefinisikan data kita sendiri. Saat kita mau input di sini, pertama berarti kita punya data pretest, berarti kita beri nama skor misal ya. Skor saat kita enter, nah di sini skor dia akan tipe datanya numeric. Width ini panjang, lebarnya angkanya itu bisa 8. Desimal ini bisa kita nolkan nggak apa-apa. Berarti 2 angka di belakang koma kalau ininya 2. Kemudian labelnya bisa kita kosongkan. Value-nya dia di sini kita kosongkan dulu aja. Nah, kemudian di sini nih, measure yang penting, jenis data yang diminta. Kira-kira masuk mana? Scale, ini skala, ordinal apa nominal? Interval atau rasio itu masuknya ke scale. Berarti kita pilihnya scale, skala ya. Berarti kita isi scale. Yang kedua adalah berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Berarti kita kasih nama aja grup di sini ya. Grup. Nah, di sini grupnya numeric, desimalnya kita nolkan juga. Labelnya kita kosongkan dulu sebentar. Kemudian value-nya. Nah, di sini kita definisikan grupnya. Yang pertama, value-nya nilainya 1. Grup pertama itu apa? Misalkan kita definisikan, bukan misalkan, kita definisikan grup pertama mau yang eksperimen apa yang kontrol. Terserah yang mana aja. Oke, eksperimen. Tapi harus diingat, 1 adalah eksperimen. Nggak boleh kebalik ya. Eksperimen. Kemudian add. Kemudian yang kedua, kelompok kedua ya. Berarti kontrol ya. Kontrol, kemudian add. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, di sini nanti dia ada didefinisikan. Oh, yang pertama eksperimen, yang kedua kontrol, gitu ya. Kemudian label di sini adalah nilai, jenis nilainya. Berarti kita tulis aja pretest ya, agar membedakan nanti dengan yang post-test. Nah, yang measure-nya apa? Scale, ordinal, nominal. Kalau sudah, kan sudah siap nih. Kita ada 2 data. Data group dengan data pretestnya. Kalau sudah, kita ininya ke data view sekarang. Nah, sudah disiapkan nih. Ini kita yang buat. Yang di sini skor, yang di sini grup. Sekarang, kita punya 2 grup kan. Ini adalah grup pertama, eksperimen. Caranya gimana? Kita copy aja nggak apa-apa ini. Kalau versi yang terbaru sepertinya bisa di-copy, tapi kalau versi lama itu harus ketik satu-satu. Jadi bedanya di situ, semakin dikembangkan. Kalau dulu ya, zaman Ibu, nggak tahu kalau sekarang sudah. Berarti skornya di sini adalah Ctrl V ya, paste. Kan ada paste nih. Paste, di sini berarti, nah sekarang kita definisikan, nilai dari 1 sampai 31 punyanya siapa tadi? Eksperimen. Kodenya eksperimen tadi berapa? 1. Berarti kita kopikan 1 semua. 1. Ini biar cepet ya. Ibu blok. Kemudian, oh belum Ibu copy tadi. Ctrl C. Ibu blok semua. Sampai 31 Ctrl V. Nah, berarti kodenya adalah 1. Jadi dari nomor 1 sampai 31 adalah grup pertama punyanya eksperimen. Terus yang lainnya gimana Bu? Lanjutkan di bawahnya. Untuk kelas kontrol, berarti kita kopikan juga. Oke. Di sini copy Ctrl V. Nah, digabung.
Yang membedakan ada di sini, batasnya, grupnya dia. Jadi di sini grup kedua ya, kelas kontrol. Sama, mau datanya 100 ke bawah semuanya. Makanya di awal kita harus betul dalam mendefinisikan data yang kita punya. Jadi nanti pengolahan datanya nggak salah. Nah, total 62, benar ya? 32 tambah 32, kelompok kedua punyanya kontrol, kelompok pertama punyanya eksperimen. Oke, nah sekarang gimana? Udah siap nih datanya mau diolah. Kita masuk ke analyze. Analyze itu adalah di sini. Kemudian di sini ada banyak pilihannya. Kita lihat yang pertama, nah pakai ekspresi karena memang ini adalah alat untuk membantu peneliti menyimpulkan. Tapi bukan berarti nilai saya nggak normal di normalin. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Peneliti itu boleh salah, tapi peneliti itu nggak boleh bohong. Pertama kita coba dulu nih ya, yang paling simple analyze, kemudian masuk ke deskriptif statistik, kemudian kita explore. Kita cek ya, explore. Nah di sini ada skor, ada dependent list ya. Kemudian di sini ada factor list. Yang dependent list ini kita masukkan skornya. Skornya, kemudian yang di sini masukkan ke factor list. Nah, jadi ingat yang di atas itu skornya, yang di bawah itu adalah grupnya. Nah, setelah ini gimana? Kalau kita mau, Bu, saya mau lihat nih ada banyak pilihan, apa aja isinya, kita klik di sini. Nah, di sini ada confident interval for min. Jadi kan kemarin ada alfanya ya. Alfanya boleh 1%, boleh 5%. Kalau di sini 95%, berarti alfa yang kita ambil berapa persen? Oh iya, di sini di plot lupa. Di plot, kita klik normality plot with test. Di sini ada stem and leaf. Maksudnya apa? Diagram batang daun. Kemudian ada histogram. Kalian belajar buat histogram kemarin kan? Ini kalau mau di checklist juga boleh lah, nanti kita lihat outputnya gimana. Kemudian sudah kita continue, kalau sudah oke. Kita coba. Nah, ini adalah output yang pertama. Yang kita tadi masuk ke analyze dan deskriptif. Contoh, lihat. Di sini kan tadi ada yang diproses adalah ada skor. Skor siapa? Skor pretest. Pretestnya siapa? Kelas eksperimen dengan kontrol. Nah, makanya ini kita nggak boleh salah mendefinisikan. Kalau kebalik-balik mendefinisikannya, ya outputnya nanti kalian bingung sendiri baca punya kalian. Gitu. Makanya tahapannya nanti, Bu, gimana biar nggak lupa baca panduan. N yang pertama 31, N kedua 31, benar ya? Persennya ini berarti 100%. Yang missing, yang hilang nggak ada. Nah, ini total. Ini hanya laporan secara deskriptif. Nah, sekarang ke bawah. N banyaknya data. Nah, di sini sudah ada. Oh, skor pretest kelas eksperimen, min-nya rata-ratanya 3,55. Kemudian untuk kelas kontrol, min-nya 3,39. Kira-kira tinggian yang mana? Kontrol sama eksperimen? Tinggian eksperimen, gitu kan? Bu, kan udah tinggian eksperimen, eksperimen lebih bagus. Belum tentu. Harus kita uji statistik. Karena tadi ada alfa, ada tingkat kepercayaan 5% itu. Dia bisa nggak dikatakan signifikan perbedaannya, gitu ya. Jadi kalau secara kasat mata tinggian eksperimen kayaknya, Bu. Tapi kita orang statistik harus diuji dulu. Kemudian di sini ada, kemudian yang kita butuhkan ini kan banyak nih, ada standar deviasinya sudah ada, kemudian ada variansinya juga sudah ada, gitu kan. Kalau kemarin kan kita hitung satu-satu kan, pakai rumus, salah lagi Bu kan. Kemudian ada range-nya, nilai tertinggi dengan nilai terendah, interquartile range. Nah ini juga ada, berarti kita sudah bisa ambil data dari sini. Yang kalian pakai, itu biasanya apa? Min dengan standar deviasi. Standar deviasi nama lainnya simpangan baku. Apa sih standar deviasi? Apa sih simpangan baku? Ayo, jelasinnya gimana kalian? Itu apa maknanya? Oke, nih di sini kan ada makna simpangan bakunya masing-masing punya ya. Standar deviasinya yang ini 2,14, yang di bawah 2,201. Standar deviasi kalau dia sendirian,
Dia nggak ada maknanya kalau sendirian. Dia bermakna kalau ada pasangannya. Dia bermakna kalau dia dibandingkan dengan yang lain. Jadi maknanya standar deviasi yang ini kan 2,2, yang di sini 2,1. Tinggian yang mana? 2,2. Oh, berarti di sini standar deviasi atau simpangan baku itu nanti berhubungan dengan variansi. Variansi adalah keragaman. Keragaman datanya. Berarti di kelas kontrol datanya lebih beragam. Jadi sebaran datanya itu lebih beragam. Nah, ini contoh histogramnya, tabelnya. Biasanya ini suka dilampirin biar skripsinya tebel gitu. Nah, di sini test of normality, kita langsung bisa menentukan hasil normalitasnya. Di sini skor ada pretest ya, ada eksperimen dengan kontrol. DF-nya di sini ada 2, Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Ada 2. Bu, terus pakai yang mana? Tergantung kebutuhan kalian. Nah, tugas yang pertama, silakan dicatat. Silakan kalian cari perbedaan, bukan perbedaan ya. Syaratnya apa sih saat kita, Bu, saya mau pakai Kolmogorov-Smirnov. Oh, saya mau pakai Shapiro-Wilk. Jadi suatu data itu diolahkan dengan pertimbangan. Pertimbangan tertentu, makanya saya memilih, bukan saya memilih, oh berarti jika datanya seperti ini, saya harus pakai uji yang A. Saya harus pakai uji yang B. Nah, coba kalian cari antara Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Ini syaratnya apa sih sehingga kalian bisa memilih salah satu dari ini? Data yang seperti apa? Di sini Kolmogorov-Smirnov juga disebutnya nih ada tanda A di sini ya. Ini uji Lilliefors. Kemudian hasil tes normality. Nah, di sini kan ada 2 ya. Signifikan, ada DF, ada statistiknya gitu kan ya. Yang mana yang dipakai? Ibu tanya, saat kalian pakai uji yang pakai rumus, yang ini kan pakai SPSS, kalian manual, yang kalian bandingkan apa sih di uji normalitas itu? Nilai apa? C kuadrat gitu ya. Itu kalian pakai C kuadrat. Nah, sementara kalau dia pakai SPSS, berarti kan kalian membandingkannya nanti sama tabel kan ya, kalau dia manual. Kalian cari chi-square tabelnya, gitu kan pasti? Bandingkan chi-square tabel dengan chi-square hitung, gitu kan? Kalau dia kurang dari atau lebih dari, maka H0 ditolak. Kan gitu. Nah, ini berbeda dengan SPSS. Yang dipakai adalah nilai signifikan ini. Signifikan ini yang dipakai. Dia 0, ini depannya ada 0 berarti ya. 0,009. Kemudian yang kontrol adalah 0,007. Sedangkan yang di sini yang Shapiro-Wilk 0,056 dengan 0,071. Di sini ada analisis data, skor pretest, post-test, kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, di sini taraf signifikannya tadi kan kita 5% ya. Ini yang dipilih, Ibu memilihnya adalah Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Jadi, H0-nya, hipotesisnya adalah yang mau kita lihat ya, sebaran data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu H0-nya. Kemudian H1-nya berarti uji tandingnya, itu sebaran data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Ini yang mau kita uji. Nah, kriteria pengujiannya gimana? Yang kita lihat adalah p-value. P-value di sini siapa? Di sini adalah sig. Ini kan kita pakai SPSS. Berarti yang ini tadi. Ini ya. Ada sig di sini. Ibu pakai Shapiro-Wilk tadi kalau nggak salah. Yang ini berarti ya. Sig-nya 0,056. Nggak tahu nih hasilnya sama atau enggak. Semoga sama. Jadi nggak salah kita masukin data. Jadi apa ujinya? Katanya apa? Jika significance ya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan kalau p-value-nya lebih dari atau sama dengan 0,05 berarti H0 diterima. Nah, sekarang data punya kita gimana? Nah, ini punya kita kan ya? Kalau Ibu kan ngomongnya di sini pakai Shapiro-Wilk. Berarti kita lihat yang di sini. Untuk kelas eksperimen,
untuk pretest nilainya signifikannya berapa? 0,056. Di sini pembandingnya adalah, jadi H0 ditolak apa diterima? Kenapa diterima? Oke, lebih dari 0,05. Makanya dia H0 diterima. Berarti apa? Kita lihat H0-nya. Berarti sebaran data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita bandingkan, Bu. Coba kalau pakai Kolmogorov 0,009 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil kan ya? Lebih kecil. Kalau dia kurang dari, berarti yang mana? H0 ditolak. Kok bisa beda hasilnya? Berarti yang satu mengatakan, datanya sama kan? Hanya pilihan ujinya yang beda kan? Yang satu menyatakan dia normal, yang satu menyatakan dia tidak normal. Nah, jadi makanya ini, terkadang ada uji yang menyatakan hasilnya tidak jauh berbeda. Tapi ada juga uji yang menyatakan hasilnya bertolak belakang, satu normal, satu nggak normal, gitu kan? Kenapa? Nah, itu yang perlu kalian cari tahu. Tadi, Shapiro-Wilk sama Kolmogorov. Jadi kalian harus pilih yang mana. Nah, nanti cara penginiannya, jangan hasil ini kalian copy blok ke hasil penelitian. Karena itu nggak diperluin, ini dilampirin aja hasil ini, SPSS. Sementara yang kalian masukkan adalah ininya. Tadi kan pretest ada kelas kontrol sama eksperimen. Ada hasil statistiknya kan di sini nih. Nih, ada hasil statistiknya. Karena Shapiro-Wilk pakainya yang ini. Yang eksperimen yang atas yang ini 934, eksperimen 934 sama kan? DF-nya 31, signifikansinya 0,56. 0,056. Kesimpulannya apa tadi? Terima H0 kan? Nah, ini sekali aja tadi. Yang ini jangan diulang-ulang. Karena apa? Kita nguji keempat kelompok ini kan sama semua cara penarikan kesimpulannya. Makanya caranya adalah ini, kemudian hasilnya adalah ini. Kesimpulannya di sini aja. Baru kalian jelaskan. Kadang-kadang kan orang nggak ngerti kalau dia nggak tahu proses ini maknanya apa? Orang nggak paham. Baru di bawah kalian jelaskan. Berdasarkan hasil tabel 4.3, ini 4.3 gitu ya, bahwa nih kelompok eksperimen masing-masing 0,071 dan 0,05. Nah, ini kan sama-sama lebih besar dari 0,05 kan? Kalian buat kalimatnya itu seefektif mungkin. Jadi jangan diulang, jangan satu-satu dijelaskan. Saat karakter A dan B mirip, kalian jadiin satu aja. Sehingga H0 diterima, katanya gitu kan. Karena dia lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya, sebaran data skor pretest kelompok kontrol dan eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini tabel ini kalian jelaskan, karena nggak semua pembaca paham. Kemudian, untuk skor pretest pada kelompok kontrol itu 0,37. Karena dia sendirian kan, kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Yang berarti sebaran data skor post-test pada kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk skor data post-test kelompok eksperimen nilai signifikansinya 0,480, lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya, sebaran data skor post-test kelompok eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, sekarang kita udah punya kesimpulan nih. Ini normal, yang ini nggak normal, gitu kan? Yang bawah normal. Maka kita bisa lanjut ke uji berikutnya. Di sini ada. Karena sebaran data skor post-test kemampuan berpikir kreatif matematis tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, yang post-test ya, tidak normal kan ya, tolak funnel, maka untuk data post-test tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Kalau dia udah nggak normal, nggak perlu uji homogenitas. Tetapi langsung menggunakan uji non-parametrik. Nah, dipakai apa di sini? Uji Mann-Whitney.
Di situ akan dipelajari lagi. Kapan sih saya pakai main width-nya? Nanti ada uji itu banyak sekali. Dan kita harus tahu karakter data kita sehingga sesuai. Data A pakainya uji A, data B ujinya B, disesuaikan. Untuk melihat perbedaan rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, berarti yang data post-test untuk kelompok kontrol, yang ini nggak perlu diuji homogenitasnya. Yang perlu diuji yang mana? Yang pretest. Yang skor pretest yang akan kita uji. Sekarang kita mau uji homogenitas. Pakai uji apa? Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kan ada tampilannya harusnya ada dua ya. Ini output, sedangkan ini data kita. Ini inputnya. Nah, di sini kita bisa pakai data yang sama. Nanti outputnya dia akan tampil di bawahnya. Nah, di sini nanti munculnya ke bawah terus. Nggak akan muncul berkali-kali, tapi dia akan ke bawah terus. Nah, ini contoh. Oh, ini. Ada Kiki plot ya namanya. Ada juga dead trend, apa ya? The trended normal Kiki plot. Kalau uji homogenitas, kita kan membandingkan dua kelompok data ya. Antara kelompok kontrol dengan eksperimen. Dikatakan homogen ngapain? Kita mau lihat kemampuan mereka ini setara atau enggak. Kan gitu. Berarti sekarang kita masuk lagi. Ini sama tadi input datanya, langsung kita analyze. Di sini masuk ke membandingkan compare means. Compare means, di sini kan kita tadi pakai dua sampel. Dua sampel independent. Berarti kita pakai independent sample t-test. Nah, di sini di atas kita pakai tes variabel. Yang di bawah kita pakai grouping variabel. Nah, kalau sudah, ini kita perlu define grupnya. Define maksudnya kita klik ya. Kita berikan specific value ya. Grup 1 tulis saja 1. Grup 2 kita tulis 2. Itu ya. Terus continue. Kalau sudah, ini ada beberapa sebenarnya kalau kita mau lihat. Sama kayak tadi ya. 95% dia. Bootstrap ini, nah Ibu belum pernah pakai ini, kita close saja. Kalau sudah kita, oke. Ini nih, udah grupnya 1, 2 ya, sudah terdefine. Tadi kan tanda tanya sebelum Ibu tulis, kita oke. Nah, hasilnya adalah ini, di bawahnya ya munculnya. Di tes. Nah, di sini muncul lagi dia, kayak grup statistik ini pasti biasanya muncul sih, setiap di awal. Yang kita pakai adalah ini nanti yang dipakai yang ini. Tapi kalau kalian mau cepat, yang dipakai adalah yang ini. Sik lagi. Uji Levens test. Benar kan UJF? Nah, ini yang dipakai. Dan nanti langsung, maksudnya ini outputnya ini langsung saat kelompok ini keduanya homogen, tadi kan dia udah normal. Udah dites, dia nanti lihat hasilnya homogen atau enggak. Kalau dia homogen, ini uji T-nya, uji hipotesisnya udah muncul di sini. Jadi langsung, kalau kalian kan harus hitung lagi, setelah ini homogen, hitung lagi, manual, hitung lagi. Ini outputnya udah jadi 1. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Signifikansinya, bandingkan dengan alfa. Kita lihat. Sini lagi ya. Nah, di sini, uji homogenitas. H0-nya, kita mau melihat apakah variansi ini ya, atau sigma, sama dengan, untuk kelompok pertama, apakah sama dengan variansi di kelompok kedua? Untuk H0-nya. Untuk hipotesis ya, untuk H1-nya berarti kan kita mau ngeliat beda atau enggak gitu aja kan. Berarti dia menggunakan tidak sama dengan. Apakah variansi di kelompok pertama sama dengan variansi kelompok kedua? Gitu. Nah, kriteria pengujiannya gini, sama dengan yang tadi. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, sekarang kita lihat, punya kita ini signifikansinya berapa? 0,67. Lebih dari atau kurang dari 0,05? Lebih dari. Nah, makanya di sini Levens statistiknya kan 0,267. Benar kan? Nih ya, 0,267. Kemudian signifikansinya 0,607.
Kesimpulannya, benar nggak H0 diterima kalau berdasarkan ini? Benar ya, karena apa? P-value-nya 0,607 lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya apa H0 itu? H0 berarti apa? Ini kan, variansi kelompok pertama sama dengan variansi kelompok kedua. Kalau sama berarti dia apa? Homogen. Oh, berarti dengan demikian tidak terdapat perbedaan. Nah, ini cara ngomongnya kadang beda-beda. Ada yang ngomong dia sama, tapi ada yang ngomong dia tidak berbeda. Maknanya sama kan? Sama dengan tidak berbeda. Antara kedua data pretest kelompok kontrol dan eksperimen. Artinya, data sampel memiliki variansi yang homogen. Oke, berarti untuk pretest itu sudah normal iya, homogen iya. Berarti kita lanjut ke uji perbedaan rata-rata. Uji perbedaan rata-rata, di sini mau lihat antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen, perbedaan secara signifikan. Bu, kalau secara rata-rata, tadi dilihat, itu bagusan siapa? Kalau dari rata-rata? Eksperimen kan? Tapi kita nggak bisa menyatakan eksperimen lebih bagus. Harus diuji. Uji secara statistik. Signifikan nggak perbedaannya? Gitu. Ada rentangnya. Nah, berarti mau kita uji, ini uji hipotesisnya, terdapat perbedaan rata-rata skor pretest siswa pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ini H0-nya. H1-nya terdapat perbedaan, ini tidak terdapat tadi ya. Yang kedua, ini terdapat perbedaan rata-rata skor pretest siswa pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, berarti kriterianya sama seperti tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi kesimpulannya apa? Normal, homogen apa enggak? Homogen. Kalau homogen di sini ada equal variance assume sama equal variance not assume. Maksudnya apa? Kalau datanya homogen, kalian pakai yang pertama. Berarti data yang pertama ini yang kalian pakai. Tapi saat kesimpulan di sini menyatakan bahwa misalnya dia lebih dari kurang dari 0,05, berarti kan nggak homogen nih. Berarti kalian pakai data yang bawah. Gitu. Jadi ini ada maknanya. Equal variance assume. Jadi variansnya sama itu terpenuhi gitu loh. Kalau yang ini not assume. Jadi dia nggak terpenuhi. Homogen itu nggak terpenuhi. Jadi nanti angka yang kalian pakai yang di sini. Karena dia tadi homogen, berarti kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini. Ini uji T-nya. Uji T-nya nilai T hitungnya adalah ini 2,92 dengan DF-nya 60. Dapat dari mana 60? N1 tambah N2 min 2. Ada itu. Makanya 31 tambah 31 dikurang 2. 62 dikurang 2. 60 ya. Nah, ini two tail. Two tail. Kita pakai two tail kan ya? Two tail. Lihat di hipotesisnya. Menentukan two tail atau one tail, kalian harus bisa juga itu. Di sini. Kan terdapat perbedaan dan tidak terdapat. Berarti ada sama dengan dan tidak sama dengan. Saat dia tandanya tidak sama dengan, berarti dia two tail. Saat asumsi kalian dia udah lebih baik, berarti dia one tail kanan atau one tail kiri. Gitu kan? Sementara ini kan kita mau lihat ada atau tidak. Berarti dia tandanya tidak sama dengan. Berarti dia pakai two tail. Two tail berarti kita lihat yang ini. Itu ya. Nah, ini kita bandingkan lagi dengan siapa? Alpha. Pakai yang atas ya. Sementara atas sama bawah sama kan? Nah, nggak masalah. Ini sama semua. Kalau dia normal, dia angkanya akan sama. Dia kalau nggak normal, itu angkanya akan beda. Hasilnya. Yang ini nilainya bukan. Ini beda. Ini dua tabel yang berbeda. Ini kan untuk uji F, yang ini untuk uji T. Gitu. Bedanya di sini nih. Yang ini 60, ini 59,9. Tapi kalau dibuletin kan ya 60 ya. Berarti kita yang bandingkan adalah nilai ini. 7,71. 0,771. Lebih dari atau kurang dari? 0,05. Lebih dari. Kesimpulannya apa? Kalau lebih dari tadi. Kalau lebih dari, H0 diterima. H0 siapa? Ini kan?
tidak terdapat perbedaan rata-rata skor pretest siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Berarti nggak ada bedanya nilai pretest itu antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Paham ya? Sampai sini? Ya kalau belum paham nanti dipelajari. Nih, berarti terima H0 ya kesimpulannya. Nah ini cara penyajian datanya seperti ini. Yang kalian tampilkan itu yang kalian butuhkan aja. Nggak usah kalian tampilkan semua ini nggak dibutuhin ini. Jangan kalian copy ini. Tapi kalian buat tabel lagi sesuai kebutuhan. Yang di ini kalian lampirkan monggo. Gitu ya. Nah ini penjelasannya di bawah. Maka nggak ada nih. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor pretest siswa pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Itu ya, ini untuk skor pretest. Dan selanjutnya untuk skor post-test. Nah, di post-test tadi bermasalahnya dia apa? Dia nggak normal, makanya dia langsung pakai uji non-parametrik, pakai uji Mann-Whitney. Di uji Mann-Whitney, di sini ya, datanya, tadi kita belum masukin data yang post-test kan ya? Belum. Tahapannya itu masih sama, cuman nanti pilihan Mann-Whitney-nya, coba Ibu lihat. Ada enggak di sini yang non-parametric? Nah, di sini ada non-parametric test, gitu kan ya? Ini pilihannya di sini. Ada independent sample, ada related sample, ada one sample, ada legacy dialog. Nah, di sini ada lagi. Ada chi-square, kan banyak tuh ujinya. Kalian harus milih. Ada binomial, ada run, ada sampel. Nah, nanti kalau tidak salah kita pilih yang two independent sample. Kan sampel kita independent. Kita coba ya. Nah, di sini skornya di atas. Tapi kan ini tadi normal ya datanya ya, bukan tidak normal. Kita pakainya harusnya data yang kita coba aja lah ya. 1, 2. Nah, yang kita centang Mann-Whitney di sini. Kan ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov, ada Wolfowitz-Rans, ada Moses extreme reaction. Ini nama uji nih. Ada banyak sekali uji. Tapi yang paling sering dipakai untuk pilihan untuk uji T adalah uji Mann-Whitney. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini muncul Mann-Whitney test. Di sini nanti ada control score. Yang dilihat adalah nih, significant to tail. Selalu kata-kata sig ya, significant. Yang kita lihat adalah nilai ini, kita bandingkan lagi dengan alfanya. Gitu ya. Sementara tadi ini kalau 0,7 kan berarti lebih dari 0,5 ya. Terima atau ditolak? Terima. Beda ya hasilnya. Ini di sini 0,016. Oh iya beda data. Mohon maaf. Beda data. Berarti kalau 0 itu diterima apa ditolak sih? H0 ditolak, H0 diterima berarti ya. Iya normal dia. H0 diterima. Terdapat perbedaan. Oke. Iya, beda data tadi. Ini hasilnya beda data. Ini adalah data post-test. Nih. Sementara tadi yang kita masukkan adalah data pre-test. Berarti nanti di sini kalian, ini ya dihapus saja atau mau di-save juga nggak apa-apa. Masukkan sama seperti tadi. Didefinisikannya sama di awal. Kemudian masukkan datanya. Karena nanti kan ada analisis dulu, normal, nggak normal gitu kan. Makanya dia nanti terus, oh berarti saya di analyze ini pilih di Mann-Whitney karena dia nggak normal. Gitu. Satu-satu. Itu ya tahapannya. Nah ini adalah contoh cara melaporkan hasil uji suatu data dari data mentah ya. Nah ini yang Ibu copy. Nih, yang Ibu butuhkan hanya ini. Dari data mentah ini, dari Ibu ngoreksi per satu item, Ibu nilai, kemudian nanti ada n-gen, ini kita nggak sampai n-gen, baru pretest post-test ya, belum sampai n-gen. Kemudian kita uji. Ini contoh lampirannya. Yang Ibu ambil adalah tadi data deskriptif dengan data tes normality, kemudian homogenitas. Kemudian di sini kan udah ada uji T-nya juga nih. Nah, ini udah langsung bisa kita pakai. Ini untuk data post-test. Tadi ini pre-test, ini post-test. Nah, yang post-test hasilnya adalah ini.
Dia nggak normal tadi kan.